Pernah nggak sih Anda ngerasa yakin banget udah ngunci pintu atau matiin kompor gitu, tapi terus ragu? Nggak bisa ingat sama sekali. Atau mungkin udah usaha keras banget ngapalin daftar belanjaan, tapi pas nyampe toko, ya ampun setengahnya lupa gitu aja. Haha, iya, momen lupa kayak gitu tuh, kita semua pasti pernah ngalamin ya. Tapi menariknya gini, itu seringkali bukan berarti memori Anda jelek loh. Lebih ke soal gimana memori itu sendiri dibuat di otak kita. Nah, proses pembuatannya ini nih yang mau kita bedah. Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Oke, kali ini fokus utama kita adalah proses membuat memori. Biar kuat, biar nempel lama. Kita bakal nyelamin bagian 2, itu bab 7-12, dari buku Why We Forget and How to Remember Better. Penulisnya Andrew Batson dan Elizabeth Kensinger. Ini sumber kita. Betul, kita akan kupas tuntas. Apa aja sih yang dibutuhin biar pengalaman atau info itu benar-benar nyangkut di ingatan jangka panjang Anda. Ini kan intinya cara kita belajar, cara kita nyimpen jejak hidup kita ya kan? Iya banget. Kita bakal lihat nih, peran niat sama usaha. Apa cukup cuma pengen ingat aja? Terus, gimana info itu masuk dan disimpan? Kenapa kadang memori kayak nyangkut di ujung lidah? Pentingnya asosiasi, terus apa kita bisa ngontrol apa yang kita ingat dan lupain? Sampai, nah ini seru, fenomena memori palsu. Bisa kaget nanti. Jadi misi kita kali ini ngasih Anda pemahaman soal mekanisme bikin memori ini, plus ya tips praktis biar Anda lebih jago ngelola ingatan. Oke, kita langsung mulai aja ya. Bab 7 itu langsung nanya, perlu nggak sih Anda berusaha buat ngingat? Pertanyaan mendasar banget ya. Dan langsung ngebongkar asumsi umum loh. Ternyata niat aja tuh nggak cukup. Mungkin Anda pernah nih baca buku pelajaran bolak-balik, pas ujian buyara aja gitu isinya. Buku ini bilang kuncinya bukan cuma pengen ingat, tapi upaya mental aktif pas info itu masuk. Iya, betul sekali. Ini penting banget buat memori episodik, tahu kan? Ingatan soal kejadian spesifik dalam hidup Anda. Makan malam kemarin, liburan tahun lalu, gitulah. Nah, bikinnya itu perlu perhatian, perlu usaha, otak tuh harus aktif ngolah info. Nggak bisa cuma nerima pasif gitu aja, harus terlibat. Tapi ada yang unik nih. Kita kan sering ya ingat hal-hal sepele, padahal nggak niat ngapalin. Lirik lagu pop tiba-tiba nempel di kepala. Atau detail obrolan santai pas liburan. Kalau nggak ada niat, kok bisa ingat ya? Nah, itu dia. Meskipun nggak ada niat eksplisit buat ngapalin, Anda tuh secara alami ngasih perhatian dan usaha pas momen itu. Mungkin karena Anda beneran nikmatin suasananya. Atau Anda peduli, fokus sama cerita teman Anda, fokus sama keterlibatan itu yang bikin memori. Sasaran Anda saat itu nentuin banget. Di buku ada contoh bagus nih. Anda makan siang sama rekan kerja baru, sambil ada pertunjukan jazz. Kalau tujuan Anda mau kenal rekan itu, ya Anda bakal ingat obrolannya. Tapi kalau rekan Anda fokusnya ke band, karena mau nyewa mereka misalnya, dia mungkin lebih ingat musiknya. Beda fokus, beda hasil ingatan. Aha. Oke. Jadi, sadar nggak sadar, tujuan kita sama tingkat perhatian kita pas kejadian, itu penting banget buat apa yang bakal kita ingat nanti. Bukan cuma soal niat, pokoknya mau ingat ini. Dan kalau kita nikmatin momen bahagia, emosi positifnya juga bantu nempelin memori ya. Oke, jadi kita udah usaha nih nangkep pengalaman. Terus gimana persisnya otak masukin info itu biar awet? Bab 8 ngebahas ini nih. Sip, proses nginget jangka panjang itu ada 3 fase utama. Encoding, itu ngubah pengalaman jadi kode saraf gitu. Terus storage, nyimpen kodenya, sama retrieval, ngebangun ulang memori pas dibutuhin. Analoginya kayak bangun miniatur Lego. Perlu disusun, hati-hati, encoding, dilem biar kuat, storage, nah terus bisa dibongkar pasang lagi kalau mau dipamerin, retrieval. Dan encoding ini, wah, lagi-lagi butuh usaha ya. Penulisnya nyaranin 4 langkah kunci, disingkat FOUR, F-O-U-R. Fokus perhatian, organisasi info, understand alias pahami maknanya, sama relate atau kaitkan sama yang udah kita tahu. Oke, kita bedah dikit ya. Fokus, ini dasar banget. Hindarin multitasking. Ada ponsel dekat Anda aja pas belajar, itu udah bisa mecah perhatian loh. Kalau capek, istirahat. Terus, manfaatin indera Anda. Dengerin bunyi klik pas naruh kunci. Bayangin gambar dari teks yang lagi dibaca. Bikin jembatan keledai atau mnemondik yang unik. Kayak tadi, ingat nama Barbara, baju pink, bayangin namanya ditulis pakai tinta pink terang.
Makin aneh, makin nempel biasanya. Terus, organisasi. Kelompokin info secara logis, kayak daftar belanjaan, kelompokin aja per kategori. Sayur, buah, produk susu, gitu. Atau pakai chunking. Mecah info panjang jadi potongan kecil bermakna. Nomor kartu kredit, 16 digit, pecah jadi 4 kelompok 4 digit. Ini bikin enteng beban memori. Ahli catur bisa ingat posisi bidak karena mereka lihat pola, bukan bidak acak. Itu chunking juga. Lanjut, pahami atau understand. Nyoba ngertiin makna informasi itu jauh lebih efektif daripada cuma ngapalin deretan fakta tanpa tahu kaitannya apa. Terakhir, kaitkan atau relate. Wah, ini katanya ampuh banget ya. Hubungin info baru sama yang udah Anda tahu. Bikin asosiasi. Contoh di buku, ingat alamat 65 Park Avenue. Bayangin aja lansia, usia 65, lagi parkir mobil di taman park. Atau pakai visual imagery, pencitraan visual. Kita kan makhluk visual ya. Bayangin kolega baru yang hobi renang lagi ngomong sama Anda di bawah air. Aneh kan? Tapi justru itu yang bikin ingat. Nah, setelah encoding, ada storage, penyimpanan. Ini bukan proses pasif loh. Tidur itu penting banget di sini. Pas tidur, otak aktif kerja. Dia ngonsolidasikan, nguatin jejak memori baru. Ada beberapa hal lain yang nguatin penyimpanan. Emosi yang kuat itu kayak ngasih label penting. Terus keunikan atau distinctiveness. Makanya stabilo cukup 1-2 poin penting aja, jangan semua. Atau ucapin poin penting keras-keras. Sama libatin indera. Kasih irama ke nama orang. Bayangin level parkir 3H jadi 3 hiena bau. Hah, makin aneh makin lekat. Ini nih, salah satu momen aha buat saya dari buku ini. Lupa itu nggak selalu jelek. Ternyata ada gunanya juga. Gimana tuh? Iya, kedengarannya aneh mungkin ya, tapi ngelupain detail spesifik dari banyak pengalaman serupa, itu justru bantu otak kita bikin gambaran umum atau skema. Misalnya, skema bandara generik. Itu bantu kita navigasi di bandara mana aja tanpa harus ingat detail tiap bandara yang pernah kita datangin. Bikin kita lebih efisien, bisa lihat pola antar pengalaman. Jadi lupa detail itu bisa dibilang fitur bukan bug. Wah, menarik banget. Jadi info udah di-encode, udah disimpan, tapi kok kadang tetap susah diambil lagi ya? Nah, bab 9 bahas soal retrieval failure. Pernah kan ngerasa nama orang udah di ujung lidah tapi nggak keluar-keluar? Itu dia. Ingat analogi Lego tadi. Memori itu dibangun ulang, nggak diambil utuh dari laci. Cetak birunya atau engramnya, bayangin ini kayak pola rajutan unik di otak buat memori itu. Emang ada, tapi strukturnya perlu dirakit ulang. Nah, ada beberapa sebab gagal ngerakit ulang ini. Pertama, interferensi. Memori yang mirip itu saling ganggu. Susah ingat makan siang Kamis 2 minggu lalu soalnya keganggu memori makan siang lain yang mirip-mirip. Distraksi lingkungan juga ngaruh. Misal Anda ke dapur mau ngecek pasta, lihat kotak sereal kebuka, perhatian ke situ, lupa deh tadi mau ngapain. Terus penyebab umum lainnya, stres. Stres itu ganggu fungsi hipokampus, bagian penting buat ngerakit memori episodik. Ironis ya, stres bisa bantu masukin info penting karena dianggap darurat, tapi malah bikin susah pas kita perlu ngeluarinnya. Kayak otak kita panik nyimpen barang bukti, tapi terus nyembunyiinnya kekencangan pas kita butuh, gitu ya. Analoginya lumayan tas kok. Terus gimana cara ningkatin kemampuan retrieval? Kuncinya ada di petunjuk atau cue yang pas. Petunjuk umum kayak masa SMA itu bisa mancing memori dari zaman itu. Lingkungan fisik juga bisa jadi cue kuat. Pulang ke kota masa kecil sering banget mancing kenangan lama kan? Konteks internal juga ngaruh, kayak suasana hati atau pikiran pas kita belajar. Nyoba bayangin lagi kondisi pas belajar, misalnya pas duduk di perpustakaan, itu bisa bantu. Tips praktis dari buku. Coba deh, belajar di konteks yang beda-beda. Perpustakaan, kamar, taman. Ini bikin memori lebih fleksibel, nggak kejebak di satu konteks aja. Lanjut ya, bab 10 ini nyelam lebih dalam ke mengasosiasikan informasi. Ngehubungin berbagai detail dalam satu memori. Ada bedanya loh antara sekedar ngerasa familiar, kayaknya pernah lihat orang ini, sama recollection, benar-benar ingat detailnya. Oh iya, ini Budi, teman SMA. Nah, recollection ini butuh kerja otak lebih kompleks ya. Buku ini jelasin kalau korteks prefrontal, otak depan kita, itu milih detail mana yang relevan, terus hipokampus yang nempelin jadi satu memori utuh.
Gagal asosiasi bisa karena kurang pengetahuan awal. Misalnya, lebih gampang ingat keponakan suka marshmallow daripada ingat nama boneka naganya Roket. Kan aneh namanya. Atau ya kurang usaha aja buat ngaitin. Atau emang encoding storage awalnya nggak sempurna. Ada dua tantangan spesifik nih soal asosiasi. Pertama, memori sumber atau source memory. Ngingat dari mana Anda tahu sesuatu. Anda ingat berita A, tapi sumbernya kredibel apa grup WA? Siapa yang cerita soal alergi kacang itu? Ini sering gagal karena fokus kita ke isinya, bukan sumbernya. Padahal penting buat keputusan kan? Kayak tadi, boleh nggak nyajiin Nutella ke tamu? Perlu usaha ekstra emang buat ngerekam sumbernya. Kedua, bedain tindakan nyata versus imajinasi. Sering ragu kan? Udah saya kunci pintu tadi, apa baru bayangin aja ya? Ini susah, soalnya otak pakai area yang mirip buat ngelakuin sama ngebayangin tindakan. Tips praktisnya, bikin asosiasi secara aktif. Ucapin aja, oke, saya taruh kunci di laci. Atau pakai gambaran mental yang kuat. Atau pakai mnemonik tadi. Pertanyaan berikutnya di bab 11 nih, bikin penasaran. Bisa nggak sih kita mengendalikan apa yang kita lupakan dan ingat? Ini menarik banget. Penulisnya Elizabeth Kensinger cerita pengalaman pribadi dia berhasil neken memori memalukan pas hampir jatuh di depan kelas. Awalnya muncul terus, tapi dia usaha sadar buat neken tiap kali muncul. Lama-lama frekuensinya berkurang. Oh, jadi ada beberapa level kontrol ya. Pertama, ngendaliin apa yang masuk ke memori. Kita bisa sadar, memprioritaskan info penting. Kita juga milih kan, mau nyimpan info di otak internal atau eksternal, kayak daftar belanja di handphone. Kedua, ngendaliin apa yang keluar. Kayak contoh Elizabeth tadi, ini butuh usaha aktif, neken memori yang nggak diinginkan pas dia muncul. Bukan cuma ngalihin perhatian aja ya. Penting dicatat, ini nggak ngehapus memorinya, tapi ngurangin kemungkinan dia muncul spontan. Ketiga, ngendaliin muatan emosi dalam memori. Kadang kita perlu ingat isi kejadiannya, tapi tanpa ngerasain lagi emosi negatifnya secara penuh. Contohnya, ingat gagal ujian buat motivasi belajar, tapi tanpa rasa panik kayak waktu itu. Ini bisa dilatih pakai reframing, bingkai ulang maknanya, atau reappraisal, nilai ulang signifikansinya. Tips praktisnya, sadari info mana yang prioritas, pilih secara sadar mau simpen internal atau eksternal. Kalau ada memori nggak diinginkan muncul, tekan secara aktif. Nah, ini dia. Mungkin bagian yang paling bikin kaget. Bab 12. Yakin itu bukan memori palsu. Kita sering pede banget sama ingatan kita. Tapi gimana kalau itu keliru? Betul banget. Di buku ada contoh debat keluarga soal siapa yang datang pas makan malam Thanksgiving beberapa tahun lalu. Masing-masing pihak yakin banget versinya benar. Ternyata, keyakinan tinggi itu nggak sama dengan akurasi. Ada eksperimen klasik soal balon udara, peneliti nunjukin foto masa kecil partisipan yang udah diedit seolah-olah mereka pernah naik balon udara padahal nggak pernah. Setelah disugesti beberapa kali, didorong buat inget, setengah partisipan itu menciptakan memori naik balon udara itu. Detail loh, dan yakin banget mereka. Ada juga efek misinformasi di studi Loftus. Partisipan nonton video kecelakaan mobil, yang ditanya pakai kata menabrak, cenderung ingat kecepatannya lebih tinggi sama ada pecahan kaca, padahal nggak ada. Dibanding yang ditanya pakai kata menyenggol. Wow, ini nunjukin betapa rapuhnya memori kita sama sugesti luar, atau bahkan dari diri sendiri ya. Kalau kita sering bohong atau ngebayangin alternatif, memori asli bisa berubah. Coba deh tes ini buat pendengar, saya bacain daftar kata ya. Meja, duduk, kaki, sofa, kayu, bantal, empuk, beristirahat, lelah. Oke, sekarang coba ingat kata-kata tadi. Apakah Anda ingat kata kursi? Nah, kalau Anda jawab iya, kemungkinan besar itu memori palsu. Kata kursi tadi nggak ada loh di daftar saya. Ini contoh bagus gimana otak kita itu nggak ngerekam kata per kata, tapi nangkep inti atau gist-nya. Karena semua kata tadi berhubungan banget sama kursi, otak Anda secara keliru ngisi kekosongan itu pakai kata yang paling mewakili temanya. Wah, saya juga tadi sempat kepikiran kursi. Luar biasa ya gimana otak kita bisa seyakin itu, padahal keliru. Sering banget terjadi kok, dan ini nunjukin betapa aktifnya otak kita merekonstruksi. Terus gimana soal flashbulb memory? Ingatan super detail momen bersejarah kayak 9/11 gitu. Ternyata nggak seakurat foto juga. Studi soal tragedi Challenger menunjukin keyakinan orang tinggi banget, tapi akurasi detailnya turun seiring waktu. Kenapa?
Karena kita ulang-ulang ceritanya, rehearsal itu nguatin keyakinan, tapi juga buka celah buat distorsi. Ada juga weapon focus effect. Kalau ada situasi bahaya, fokus kita ke ancaman, misalnya senjata. Detail lain kayak wajah pelaku, jadi keabaikan. Lalu, gimana dong cara ngelindungin diri dari memori palsu? Kuncinya, evaluasi kritis, terutama buat ingatan penting. Coba tanya ke diri sendiri, kenapa ini rasanya familiar? Beneran terjadi? Atau cuma sering dengar? Atau nyambung aja? Detailnya masuk akal nggak? Konsisten? Ada yang aneh? Seberapa baik seharusnya saya ingat ini? Kejadian unik harusnya lebih kuat ya memorinya daripada kejadian rutin. Kalau kabur, patut curiga nih. Intinya sih, memori itu rekonstruksi, bukan rekaman video. Jadi sikap kritis dan rendah hati gitu ya, terhadap ingatan kita sendiri itu penting banget. Oke, jadi setelah kita menjelajahi bab 7-12 ini, jelas banget ya kalau membuat memori itu proses aktif yang luar biasa kompleks. Mulai dari pentingnya perhatian sama usaha, strategi encoding dan storage, tantangan pas retrieval, kekuatan asosiasi, upaya kita ngendaliin, sampai kesadaran penting soal kemungkinan kelirunya ingatan kita. Betul, dan memahami semua mekanisme ini tuh ngasih Anda kekuatan loh. Anda jadi tahu tuas mana yang bisa ditarik buat nguatin ingatan yang Anda butuhin. Dan gimana caranya biar lebih bijak sama ingatan yang mungkin nggak 100% akurat. Ini bukan soal punya memori bagus atau jelek, tapi jadi pengguna memori yang lebih cerdas aja. Dan pengetahuan ini, ya seperti biasa, bukan cuma teori di awang-awang. Ini alat praktis buat belajar lebih efektif, buat lebih menghargai dan ngingat momen-momen penting, dan akhirnya, ya buat memahami cara kerja pikiran Anda sendiri lebih baik lagi. Nah, sebagai penutup, mungkin ada satu hal buat direnungkan. Mengingat kalau memori itu dibentuk, bisa berubah, bisa dikendaliin, dan bahkan lupa pun ada gunanya, coba pikirin deh. Kalau Anda bisa menilai secara sadar, detail atau memori spesifik apa dari masa lalu Anda yang pengen banget Anda lupain, biar bisa lebih fokus ngejalanin masa kini atau ngerencanain masa depan, dan kenapa Anda milih itu? Sebuah pertanyaan reflektif aja buat Anda bawa pulang. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini tentang seni dan sains membuat memori, berdasarkan buku Why We Forget and How to Remember Better. Semoga wawasannya bermanfaat ya. Sampai jumpa di eksplorasi kita berikutnya.